Oke, dua kabar mantap kali ini. Yang pertama nih bos, datang dari bocoran kapal selam baru Indonesia, di mana katanya Indonesia baru-baru ini telah membuka pembicaraan baru dengan Naval Group Prancis untuk rencana pengadaan kapal selam canggih baru di luar proyek Scorpène saat ini. Nah lo, lantas kapal selam apakah itu? Setelah ini kita ceki-ceki bos. Kemudian kabar kedua nanti, jadi jika selama ini negara Kamboja yang cukup dekat dengan TNI kita, terutama Kopassus ya kan? Nah, kali ini rivalnya nih bos, alias musuhnya yang mendekati kita, yaitu Panglima Thailand yang baru. Tiba-tiba datang ke Indonesia, bahkan ia juga mendatangi markas Kopsus. Nah, bukan Kopassus ya, beda bos. Lantas pertanyaannya, ada apa gerangan? Apakah mau join kerjasama juga dengan Indonesia? Dan apa rencana kerjasama militernya di masa depan? Cus, Markipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, kabar pertama datang dari bocoran media pengamat pertahanan soal tambahan kapal selam dari Perancis untuk Indonesia nih bos. Jadi baru-baru ini admin kutip dari akun teknologi Hankam nih bos. Ini dia akunnya, mengungkap bahwa Indonesia dikabarkan telah membuka pembicaraan dengan Naval Group Prancis mengenai kemungkinan akuisisi kapal selam tambahan di luar 2 unit Scorpène Evolve yang pembangunannya dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 ini melalui kerjasama PT PAL Indonesia dan Naval Group Prancis. Nah, artinya Indonesia dan Prancis kini mulai membicarakan proyek kapal selam baru lagi nih. Cukup greget. Kira-kira kapal selam apa nih yang dimaksud bos? Apakah Barakuda Class? Pasalnya menurut lembaga KRIS yang di Twitter, katanya yang ditawarkan Prancis ke Indonesia itu bukan hanya kapal selam Scorpène. Kalimat bukan cuma Scorpène inilah yang membuat orang boleh berspekulasi apakah Indonesia sedang mencari kapal selam dengan kemampuan yang lebih gacor atau hanya membahas penambahan kerjasama jangka panjang dengan Naval Group. Yang jelas ya, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, negara kita Indonesia memang membutuhkan armada kapal selam yang cukup banyak bos dan kuat untuk menjaga kawasan strategis seperti Laut Natuna Utara hingga perairan timur Indonesia. Nah, pertanyaannya sekarang, jika memang bukan hanya Scorpène yang dari Prancis, lantas kapal selam apa nih yang sebenarnya bisa menjadi calon kandidat kuat tawaran Prancis ke Indonesia? Simak videonya sampai habis bos. Oke, yang pertama ya, jadi seperti video admin yang dulu bos. Untuk nama pertama yang paling sering dikaitkan dengan rumor ini ya jelas adalah kapal selam Barakuda Class dari tipe Black Sword Barakuda bos atau BSB. Konsep kapal selam konvensional terbaru dari Naval Group yang mengusung teknologi keluarga Barakuda. Jadi ini bukan Barakuda yang versi nuklir ya. Nah, kalau kalian ingat video admin yang ini nih. Jadi Black Sword Barakuda jelas ukurannya lebih besar, daya jelajahnya lebih jauh, dan kapasitas persenjatanya lebih banyak bos dibandingkan dengan Scorpène. Sehingga BSB alias Black Sword Barakuda ini memang dapat menjadi kandidat yang menarik bagi negara kita Indonesia. Lalu bagaimana dengan Swordfin Block 1A atau kelas attack dari Barakuda bos? Nah, ini kemungkinannya ya sangat kecil sih. Program itu sejatinya dikembangkan khusus untuk Australia bos, namun dibatalkan pada September 2021 setelah Australia akhirnya main hati, selingkuh, memilih bergabung dalam aliansi AUKUS pula ya kan, dan beralih ke kapal selam bertenaga nuklir. Karena itu, Naval Group saat ini tak lagi menawarkan Swordfin Block 1A sebagai produk ekspor. Dan jika Indonesia memang mencari platform di atas Scorpène ya, maka Black Sword Barakuda dapat menjadi kandidat yang masuk akal bos. Nah, namun kita tetap harus berpegang pada fakta. Karena hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi bahwa Indonesia akan membeli BSB. Justru sebenarnya ya, menurut Mimin Tukimin, opsi yang paling realistis adalah menambah unit Scorpène Evolve atau memperluas kerjasama dengan Naval Group. Dan hal ini pun ya sejalan dengan pernyataan Direktur Utama PT PAL kemarin bos.
Bapak Khairuddin Djennot yang kemarin menyebut bahwa Skorpen ketiga dan keempat katanya juga akan dibangun di PT PAL, tapi dengan integrasi rudal langsung dari PT PAL. Nah, mantap jos. Tapi ya, tetap ini masih sebatas spekulasi Mimin, bos. Jadi pertanyaannya, apakah Indonesia akan benar-benar mendapatkan kapal selam generasi baru dari Prancis? Ataukah fokus tetap pada Skorpen buatan dalam negeri Indonesia? Kita tunggu saja langkah berikutnya dari pemerintah, karena perkembangan ini bisa menjadi babak baru modernisasi armada bawah laut TNI Angkatan Laut. Mantap jos. Oke, lanjut. Yang kedua, jadi baru-baru ini Panglima Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand yang baru, yaitu Jenderal Ukris Bontanonda, ternyata langsung menjadikan negara kita sebagai salah satu tujuan kunjungan kehormatan pertamanya, bos. Nah, admin kutip dari sumber-sumber mantap berikut. Pada Rabu 8 Juli 2026 kemarin, beliau pun diterima langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Nah loh, ada apa nih? Panglima baru Thailand tiba-tiba mendatangi Markas Besar TNI Indonesia. Nah, jawabannya ya sederhana tapi dampaknya besar nih, bos. Pertemuan ini pun bukan sekedar untuk ngopi-ngopi atau ngeteh bareng, namun di tengah situasi keamanan kawasan Indo-Pasifik yang semakin dinamis, kedua negara ini pun akhirnya sepakat memperkuat kerjasama pertahanan. Fokusnya meliputi latihan militer bersama atau LATMA, pertukaran personel, dialog strategis, hingga peningkatan kapasitas prajurit. Jenderal Agus menegaskan bahwa hubungan yang dibangun melalui latihan dan pertukaran personel akan semakin memperkokoh sinergi Indonesia-Thailand demi menjaga stabilitas ASEAN. Dan yang lebih menarik lagi, setelah pertemuan tersebut, Jenderal Ukris dari Thailand ini ternyata langsung meninjau fasilitas Komando Operasi Khusus atau Kopsus TNI, bahkan menerima paparan langsung dari Maijen TNI Yuda Airlangga, bos. Mantap nih. Jadi kalau Kamboja dekat dengan Kopassus Indonesia, nah Thailand merapat ke Kopsus. Ini pasukan elit 3 matra nih, bos. Baret merah juga, tapi merah tua. Bahkan di hari yang sama, Panglima Ukris juga bertemu dengan Wakil Menhan Bapak Doni Hermawan Taufanto di kantor Kemhan RI. Dan hasilnya, Indonesia-Thailand kini sepakat mempererat banyak kerjasama militer, mulai dari peningkatan latihan militer bersama, kemudian pertukaran informasi strategis, pertukaran personel, peningkatan kapasitas prajurit, sampai dengan dialog pertahanan yang lebih intensif. Nah, semua langkah itu diarahkan untuk memperkuat keamanan kawasan ASEAN dan meningkatkan kemampuan kedua angkatan bersenjata menghadapi tantangan masa depan di kawasan regional. Mantap jos.